Ya, itu dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya kita bertemu di majelis ini, di tempat yang berbarokah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengistiqomahkan kita di atas jalan ilmu. Karena ilmu itu kalau bergandeng dengan keadilan, maka itu sumber segala kebaikan dunia dan akhirat. Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, semua kebaikan dunia dan akhirat itu sumbernya adalah al-ilm wal adl, ilmu, terus orang itu bersikap adil. Sedangkan kata beliau, sumber keburukan, semua keburukan dunia dan akhirat, sumbernya itu adalah al-jahlu wad-dhulm, bodoh dan zalim. Apa makna ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala? Jadi orang itu bisa baik kalau dua hal tadi itu gabung. Satu, orangnya ngerti. Yang kedua, dia melakukan, menempatkan segala sesuatu berdasarkan ilmu yang dia miliki. Karena asli makna al-adl itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bahasa kasarane ya ngamalno ilmune. Jadi orang yang punya ilmu dan ngamalkan ilmunya. Sedangkan sumber keburukan dunia dan akhirat, sumber keburukan dunia dan akhirat itu pun dua. Yang pertama, bisa jadi kejelekan itu sumbernya karena gak ngerti lalu berbuat salah. Bisa jadi, dan itu makna jahal, bisa jadi ngerti tapi zalim. Zalim dalam arti ngerti kalau itu salah tapi tetap mengerjakan kesalahan tersebut karena kezaliman dirinya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita anugerah, yakni untuk berusaha menetapi jalan ilmu. Insyaallah para sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang keutamaan ilmu, terus gak usah dibahas lah, usah apal. Tentang yakni keutamaan ilmu itu usah apal. Ilmu itu sumber segalanya. Jangankan manusia, binatang pun itu
bisa menjadi binatang yang mulia gara-gara ilmu. Asu itu kurang apa nih? Asu ku anjing. Anjing itu kurang jelek apanya? Ini binatang yang satu-satunya binatang yang najisnya itu kelas kakap. Yo asu itu, anjing itu. Dalam fikih jumhur. Kalau dalam fikih Syafi'iyah, anjing binatang yang najisnya kelas kakap itu dua, anjing sama babi. Najis itu kan tiga toh, jadi kan tahu. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughallaghah. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah itu najis yang cara menghilangkannya yang penting ainun najasahnya hilang. Ainun najasahnya itu zat najisnya hilang. Hilang rasane, hilang baune, hilang wujudnya. Jadi wujudnya hilang, nggak ada lagi warna, nggak ada lagi apa. Baune hilang, terus rasane hilang. Maka itu namanya hilang ain an-najasah. Maka benda najis yang kalau dihilangkan ainun najasahnya menjadi suci, maka itu namanya najis mutawassithah. Lah, benda najis yang dianggap suci meskipun ainun najasahnya itu nggak hilang, itu namanya mukhaffafah, ringan. Yakin bendanya si ono, tapi dianggap suci, maka itu an-najasah al-mukhaffafah. Yang ketiga, wis ainun najasahnya hilang tapi tetap gak dianggap suci kecuali dengan cara-cara tertentu, maka namanya najis mughallaghah, najis berat. Contoh, anjing tadi itu contoh satu-satunya. Anjing itu contoh satu-satunya. Ono piring isine air, didilat karo anjing. Itu kan airnya dibuang. Lah piringnya kan najis. Piringnya najis, piring kena jilatan anjing. Itu nek dibasuh 1 kali, dicuci pakai sabun. Terus bar ngono dibilas. Itu ainun najasahnya hilang apa mboten? Hilang. Wujudnya sudah nggak ada, baunya saiki wangi. Terus rasane liurnya anjing kok. Aku ora tahu. Itu pokoknya hilang lah, pasti hilang. Tapi kan dalam pandangan syariat itu nggak suci. Karena harus dibersihin dengan 7 kali cucian. Yang pertama atau salah satunya pakai campur tanah. Maka itu namanya najis mughallaghah. Najis mughallaghah itu satu-satunya dalam fikih jumhur itu anjing. Dalam mazhab Syafi'iyah ketambahan satu lagi yaitu babi. Anjing itu wis pokoknya puncake najis. Maka anjing itu binatang yang kotor, binatang yang menyijikkan. Tapi kalau anjing itu pintar, anjing itu punya ilmu, hukumnya berubah drastis. Apa itu? Boleh dipakai untuk jaga ternak, boleh dipakai untuk jaga tanaman, boleh dipakai untuk berburu dan hasil tangkapannya halal. Gara-gara punya ilmu. Nah, anjing yang begitu manusia. Maka kita itu sudah difahami oleh kita semua. Tapi yang ingin Anda bicarakan kepada khairan azanillahu wa iyyakum di tempat ini adalah bagaimana kita itu benar-benar menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu yang ilmunya itu yang Allah kehendaki. Ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang baik dunia dan akhirat. Anak sudah lupa yang dulu anak katakan dulu. Ikhlas, ulangi apa-apa. Yang pertama para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikhlas di dalam menuntut ilmu.
ikhlas di dalam menuntut ilmu. Orang itu ilmu itu ya ikhwan, menuntut ilmu itu ibadah. Ibadah kelas tinggi. Belajar itu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Karena itu Allah memuji orang yang melakukannya, Rasulullah SAW memuji orang yang melakukannya, Allah perintahkan, Rasulullah SAW perintahkan. Jadi nuansanya itu nuansa ibadah. Orang menuntut ilmu itu ibadah. Dan jenengan tahu ibadah itu nggak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas. Lah, ikhlas dalam menuntut ilmu itu gambarannya gimana? Ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah orang yang menuntut ilmu tidak ada tujuan kecuali 4. Tidak ada tujuan kecuali 4. Yang pertama, menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Asale gak ngerti, dadi ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntut ilmu untuk mengamalkannya. Dia baru ngerti terus ngamalno. Jadi mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Bukan sekedar dia yang ngerti. Sekarang dia itu berusaha untuk menghilangkan kebodohan orang lain, istrinya, anaknya, ya keluarganya, ya tonggoi, gitu diomongi, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir, menuntut ilmu untuk menghidupkan ilmu. Jadi yang pertama, untuk dia agar tahu. Asal gak ngerti ben ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntut ilmu setelah ngerti diamalkan. Setelah ngerti diamalkan. Dan ini salah satu di antara pokok. Tidak ada dalam agama kita itu Islamologi. Ilmu Islamis murni sebagai wawasan, sekedar diketahui tapi gak diamalkan. Sekedar diketahui terus gak diamalkan. Yang ketiga, ya tadi untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Menghilangkan kebodohan yakni orang-orang lain. Dan yang keempat, dan ini yang sangat utama, adalah menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu itu bagaimana agar ilmu itu hidup. Agar ilmu itu hidup itu dengan berbagai cara. Kalau yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang alim, bisa jadi dengan ada majelis taklim bagi dia. Bisa jadi dengan dia punya sekolah. Bisa jadi dengan dia itu punya tulisan. Bisa jadi karena dengan itu semua ilmu itu akan hidup. Tapi kan nggak semua orang dipilih oleh Allah untuk menjadi semacam itu. Salah di antara cara jadi untuk menghidupkan ilmu adalah menjadi penggiat majelis-majelis ilmu. Menjadi penggiat majelis-majelis ilmu. Semacam yang antum lakukan. Ya Allah, yang jadi penggiat ini, jadi penggiat itu, jadi penggiat ini, ada ngadakan majelis taklim di sini, ngadakan majelis taklim di sana. Kita berharap semoga dengan adanya majelis taklim ini, majelis taklim sana, majelis taklim sana, itu adalah kita berusaha untuk menghidupkan ilmu yang itu sebagai salah satu di antara tanda bahwasanya kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, apabila ada orang menuntut ilmu kok tujuannya lebih daripada itu, maka ikhlasnya perlu diikhlaskan kembali. Lebih daripada itu tuh ya apa kira-kira? Ya untuk mendapatkan sesuatu yang lain dari tujuan-tujuan duniawi. Menuntut ilmu dengan mendapatkan untuk tujuan-tujuan dunia. Itu ya akhwan, kalau kanggo jenengan kayaknya enggak. Ngopo kerja tua sampai mati ngopo. Tapi yang sering rawan itu adalah tatkala nyekolah anak. Yang sering rawan itu tatkala nyekolah anak. Ini kalau insya Allah kita itu rata-rata nyekolah anak ini pondok. Ini pondok lah nanti lah sebagai ini pondok nyantren rata-rata. Maka usahakan ya akhwan. Nih, tatkala nyekolahkan anak di pesantren itu jaga keikhlasan antum, jaga keikhlasan anak, jaga keikhlasan diri kita,
dan jaga keikhlasan anak. Sekarang itu kita hidup di zaman yang bukan zaman 30-40 tahun yang lalu. Tatkala 40 tahun yang lalu, turun lahir malah. Jadi 20 tahun yang lalu lah, tatkala anak SMA, tatkala anak Thanawiyah, tatkala anak dulu di Al-Furqon, masih aliyah ya, aliyah SMA lah di Al-Furqon. Zaman itu orang Ustadz Sugi, jenenge Ustadz itu melarat. Syekhuna tatkala itu saya lihat orang tuanya Al-Furqon itu kan dua. Orang tuanya Al-Furqon tatkala itu dua. Pertama Ustadz Amun Rafiq, yang kedua Ustadz Muhammad Abid Rodhi rahimahullah. Ustadz Abid Rodhi itu dodolan kopiah, istiqomah dodolan kopiah sampai wafat dodolan kopiah. Ini omai cang pilih orang di rumah. Tapi itu semending saya dodolan kopiah. Ustadz Aun itu dodolan kerupuk. Anak setelah kuliah dulu SMA dulu Ustadz Aun dodolan kerupuk zakat 50 rupiahan. Zaman itu tuh 50 rupiahan. Orang 500-an ya, 500-an usaha bakso zaman itu. Oh, dodolan kerupuk itu loh, kerupuk yang sekarang dijual 500-an itu loh. Dulu itu kita beli regane 50. Terus sama es lilin. Jadi kalau mau budal ngajar itu beliau itu nitip-nitipkan kerupuk menunggu terus pulang ngajar itu ngampiri. Yang pulang ngajar itu ngampiri. Sosok zaman itu kan orang internet, orang apa. Jadi kita belum pernah melihat sosok ustadz yang di luar. Yang kita lihat sosok ya hanya beliau-beliau itu yo jenengi jadi kiai itu melarat. Beliau itu melarat. Kalau di zaman itu ini murid joko keikhlasan, wong tuwa joko keikhlasan itu gampang. Mergi sosok gurune itu rata-rata melarat. Jadi ini karena Allah untuk memperjuangkan Islam kemudian hari itu napo mondo tadi ini koyo nguluku. Tapi zaman sekarang ya akhwan, masya Allah, dengan terbukanya dunia, dengan kita mampu melihat dunia ini dari ujung ke ujung. Zaman sekarang itu ustadz yang dijadikan sandaran dan sosok itu kan itu ustadz yang tenar, yang terkenal. Ustadz yang miskin itu banyak, tapi kan gak ketok. Sing ketok saiki kan ustadz sing sugih. Ustadz ya gak usah artis lah kayak enak bahasanya. Ustadz sing sugih lah. Saiki sing ketok itu kan ustadz yang kaya, yang tampil di TV, yang tampil di apa itu. Asatidah yang nggak tampil di TV itu yang miskin tuh banyak. Tapi kan nggak antum tahu, yang tahu itu hanya komunitas yang ada di sekitarnya. Tapi kemudian yang nampak ke permukaan itu kan ustadz-ustadz yang kaya, ustadz yang itu. Lah itu yang sekarang jadi fitnah, menjadi acuan hidup, jadi menjadi acuan hidup. Sehingga nggak sekali dua kali orang tua itu dorong anak itu mondok itu lafati gini, "Senak sampean mondok anak sing rajin ya, sing pinter, ben uripe sampean ku enak koyo." Koyo iku sing gak enak ya. Koyo. Itu yang jadi masalah. Maka hati-hati ya kawan, hati-hati jaga keikhlasan diri. Insyaallah kalau jaga keikhlasan diri kita dalam menuntut ilmu itu gampang. Jenengan ngaji itu karepe opo, tuh karep donya itu karepe opo, ra ono insyaallah. Tapi tatkala jaga keikhlasan anak itu, jadi jaga keikhlasan anak itu yang amat sangat penting untuk kita tekankan. Maka sebagaimana kami di pesantren berjuang, jadi jangan sampai anak-anak kita itu mondok itu tujuannya dunia. Maka antum sebagai orang tua jangan sampai mondokkan anak itu tujuannya adalah disisipi dengan tujuan-tujuan yang ini semacam itu. Jadi dengan yang semacam itu. Para yang fitan azanillahu jadi wa iyyakum. Para LC yang hidupnya enak itu yang nampak ya kawan. Koncoku tuh lupa kesemaran. Malah dalam arti yuk susah, uripnya itu susah. Uripnya itu susah itu banyak. Teman-teman sekelas dengan anak, teman-teman yang semacam itu tuh normal hidup semacam itu. Wong ilmu itu nggak bergaris lurus dengan
rizki. Ono wong itu bau bodoh tapi yo sugih. Ono wong ora ngerti apa-apa tapi yo sugih. Ono wong kok pinter tapi yo gak gablek duit. Yo gak ilmu dunia, gak ilmu akhirat. Kenapa? Rizki itu urusannya sendiri, jalurnya sendiri. Jalurnya itu sendiri. Kita tahu toh, banyak toh di lapangan itu bose orang ngerti apa-apa, anak buah itu profesor yo ngene yo, anak buah padahal bos itu blas ngerti apa-apa. Napa ya mbok nasib. Nah, ini nasib jalure. Gak mesti ya akhwan. Jadi gak mesti hal yang semacam itu. Maka urusan yang satu itu serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu menuntut ilmu, anak-anak kita itu menuntut ilmu. Setelah itu tugas kita itu adalah berjuang, berusaha. Yani apabila dengan perjuangan akhiratnya dia mendapatkan dunia, maka itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apabila tidak, maka dia kemudian melakukan kerjaan dunia, maka kerjaan dunia itu jalaran untuk dapat rizki. Lah, apakah sama? Enggak. Yani apakah sama? Enggak mesti. Yang semacam itu. Itu yang pertama, keikhlasan. Keikhlasan itu benar-benar dijaga. Yang kedua, para ikhwan azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, nasihat anak ikhwan bagi para penuntut ilmu itu adalah tazkiyatun nufus, kesucian hati. Kenapa? Segala sesuatu itu butuh wadah. Semua itu butuh wadah. Ra ono wadahe gak jadi. Jadi minum itu, orang itu kalau kepingin minum berada di pinggir sungai yang jernih itu, mau minum itu butuh wadah, minimale tangan, minimale wadah itu tangan. Nek gak masuk kayak sapi, mokok ngono. Jadi itu jenenge sapi ya. Menungso itu apa-apa butuh wadah. Arepe makan ya butuh wadah, minimale godhong jati. Mau minum ya butuh gelas. Jadi mau apa gitu, apapun itu butuh tempat. Ilmu itu juga butuh tempat. Tempatnya ilmu itu adalah qalb, adalah hati. Tempatnya ilmu itu adalah hati. Maka ilmu itu tergantung hati kita. Sejernih-jernihnya barang, nek wadai kotor itu lo tadi gak enak. Ilmu dari Al-Quran itu adalah kayak air yang super jernih. Ilmu dari As-Sunnah itu kayak air yang super jernih. Tapi nek wadai kotor, dadine kotor. Dadine itu kotor. Sebagaimana ya Wan, wong iku nek atine ikhlas, wong itu sebenarnya itu api, tapi nek ilmune kotor, yuk dadi kotor. Wonge ikhlas gitu tapi tukang ngebom wong. Gara-gara ilmune salah. Wonge ikhlas api sebenarnya. Tapi gak mau bantu tonggoni. Tatkala ditanya, "Pak, tonggoni sampean miskin gak dibantu." Lah lapo dibantu? Wong ahlul bid'ah kok misale ngono. Ilmune sing kotor. Mosok ahlul bid'ah, mosok bantu tonggo itu gara-gara ahlul bid'ah karo ahlus sunnah. Tonggo urusan sunnah, bid'ah urusan lain. Ilmune yang salah. Jangankan ahlul bid'ah yang masih muslim, kafir jadi dibantu atas nama tetangga. Jadi atas nama tetangga. Tetangga nggak mau bantu, alasannya menjaga manhaj, alasannya apa? Ilmunya yang salah. Kayak itu jaga manhaj apa nih? Jaga manhaj apa nih? Kebayang tau ustadz yang salah. Dan macam-macamnya. Hati ini bersih. Wongnya sebenarnya itu api, tapi ada yang salah dalam ilmu. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala ya kawan, ilmu kita di atas kebenaran. Tapi kadang-kadang kok tadi masalah. Tentu kadang-kadang mau ngaji itu kok masalah. Titiknya di mana? Wadai sing kotor. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, al-ilmu jirmun latif, la yasluh illa liqalbin nadhif.
ilmu itu barang yang sangat lembut, nggak layak kecuali ditempatkan di hati yang bersih, di hati yang bersih. Para hadirin azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana jenengan tahulah hati kolb ya, sing kadung terus mano hati, hati aslinya ya jantung. Ya. Wis kadung, terus mano jantung ya gak pas, malah guyu karo wong. Jadi hati ya, hatinya orang itu pengendali jasad, pengendali badan, pengendali tangan, pengendali kaki, pengendali lisan, pengendali telinga, pengendali mata, dan macam-macamnya. Nah, orang itu kalau tambah ilmu tapi hatinya kotor, maka ilmunya itu akan semakin mengotori anggota badannya. Atau kalau dia salah, disalahkan gak gelem, mengotori anggota badannya ya akhwan. Nek uang itu ngerti, tapi hatinya kotor, ilmunya itu akan dibuat yang kotor. Ya, sebagian santri-santri sing ora patek beneh takbiratul ihram itu, imam itu azan nunggu sik jagongan ya. Obrai karo pengurus, yuk sholat. Sampai tempat wudhu, yuk gak ada wudhu. Bagian santri bengel itu, gak ada wudhu. Oh yuk sempun apa? Komat nyawantai. Ya wis wudhu sih, tapi nyawantai. Jadi amin amma yatasaalun. Wah tambah nyawantai. Kalau ngobrol, yakin bisa sesuai. Begitu jelang kuntu toroba melawai, jelang kuntu toroba melawai di masjid. Terus takbiratul ihram, kan dapat rukunya imam. Tatkala selesai ditanya sama orang-orang, kan dapat 1 rakaat, dan dapat satu rakaat. Wah, dihukum karo musyrifin dibantah. Jadi alasannya apa yang salah? Wong saya juga dapat satu rakaat, enggak nambah rakaat. Iki jenenge ilmu fikih mendahului atine. Padahal orang itu salah dalam banyak hal, tapi keilmuan dia, orang yang nggak ngerti kalau dapat 1 rakaat itu cukup dapat rukuk, itu malah lebih bener kadang-kadang. Yo azan ku ndang budal, terus wudu terlambat ya langsung sholat, ngono ya, gak nunggu kuntu torobat tadi, gak nunggu kuntu torobat. Tapi yang punya ilmu, man adraka rakaatan faqad adraka sholat. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat berarti mendapatkan 1 rukuk, mendapatkan rakaat tersebut. Kalau hatinya kotor malah jadi semacam itu, malah jadi alasan untuk berbuat hal yang semacam tadi. Makanya ya ikhwan, wong kadang-kadang itu kenapa sih? Jadi wong itu tambah pintar, ilmune tambah gak karu-karuan amali, karena hatinya kotor. Jadi karena hatinya kotor. Ya model-model sebagian orang zaman sekarang kan ada khilafnya, Ustaz. Jadi sejak kapan khilafnya ulama itu menjadi landasan berbuat salah? Sejak kapan khilafnya ulama itu menjadi dalil? Ini menjadi dalil. Dulu salafun saleh khilaf itu untuk menghindar, untuk berbuat warok. Orang-orang zaman sekarang khilaf itu untuk menerjang yang gak warok. Kalau zaman dulu, kalau ada satu perbuatan itu pendapatnya boleh, makruh, haram, orang-orang pada zaman dahulu itu ya harus ditinggalkan. Khawatir yang benar itu yang haram. Meskipun ada yang mengatakan yang mubah, tapi kan belum tentu yang mubah, yang benar. Bisa jadi yang benar itu haram. Ben selamat gak dikerjakan. Toh mubah itu kan gak dikerjakan ya ora apa-apa.
Mubah itu beda ya kalau hukum itu wajib atau haram. Itu masalah serius kali ini. Tapi kan jarang. Wajib haram itu kan jarang. Rata-rata kan ya mubah, makruh, haram. Antara ulama mengatakan boleh, makruh, haram. Orang-orang pada zaman dulu kalau terjadi khilaf semacam itu nggak akan ditinggalkan, nggak akan dikerjakan. Kenapa? Khawatir yang benar di sisi Allah itu yang haram itu. Jadi daripada orang pada zaman sekarang beda kan, ada yang membolehkan Ustaz. Padahal dia tahu ustadznya itu merojehkan yang haram, tapi tetap ilmu itu kan ada yang mengatakan boleh. Ini Imam Syafi'i lagi yang mengatakan boleh. Contoh itu berangkat dari mana? Berangkat dari kotornya hati. Berangkat dari hati yang kotor. Ilmu yang jernih itu jadi masalah. Ilmu yang jernih itu jadi masalah. Makanya kalau kita perhatikan para ikhwan asanillahu wa iyyakum, ayat-ayat yang bicara tentang tugasnya Nabi, tugasnya Rasul, itu menyebutkan tazkiyatun nufus sebelum ilmu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala misalkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus ke umat yang ummi seorang rasul. Apa yang Allah sebutkan? Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, dibaca ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan hati mereka. Terusannya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena kalau Al-Qur'an dan As-Sunnah itu masuk ke hati yang kotor, jadinya semacam tadi. Maka ikhwan, yang salah satu di antara masalah yang paling pokok adalah tazkiyatun nufus. Sucikan hati, bersihkan hati, bersihkan hati. Orang itu nek seneng dunyo, tamak, terus ngaji, pinter dalil untuk cari harta. Oh, Abu Bakar sugih kok ngono, padahal yo Abu Bakar sugih ini kaya apa? Wong nek pelit, asline atine itu kotor jenis pelit. Ngono ku terus ngaji, ono wae dalile ben iso pelit. Ngene. Ben iso pelit. Contoh ya, kawan. Contoh. Ada satu kitab lucu judulnya Al-Bukhala. Wong-wong pelit. Wong-wong pelit. Ngono wis gawe cerita. Umar pernah pelit, Abu Bakar pernah pelit. Gede-gede enggak perlu diwaca lah. Alhamdulillah kalau terjemahan nih. Cerita Masya Allah. Semacam dan macam-macamnya. Ya, dan macam-macam. Itu namanya tazkiyah. Yaitu namanya, maka sucikan hati ya kawan. Jadi kita sudah punya ilmu. Ilmu itu amalkan. Salah satu di antara mengamalkan ilmu itu kan, ilmu yang kita pelajari itu kan, jangan sombong, jangan iri, jangan ini. Cobalah kita tata hati kita masing-masing. Karena segala sesuatu tergantung kepada hati. Segala sesuatu ini tergantung kepada hati kita. Apapun itu. Kalau melihat orang kan tergantung kita. Jadi melihat orang itu kan tergantung kita. Jadi dengan lewat di depan rumah Ustaz malam-malam jam 11 malam, ono suara dangdutan. Tengah malam jam 11 ono suara dangdutan. Bagaimana kita mensikapi Ustaz? Tergantung hati kita. Nik suudzon langsung direkam video rumah Ustaz suara dangdutan. Apakah Ustaz semacam ini layak diambil ilmu darinya? Wah, kawaya tok wis pokoknya mantap. Alasannya mensucikan. Kemudian di bawahnya ditulisi Al-Imam Ibnu Sir mengatakan al-ilmu minad-din. Al-sanatu minad-din. Ilmu itu bagian sanad, bagian dari agama. Cermatilah dari mana kamu mengambil agamamu. Masya Allah. Itu orang su'ullah. Orang hati ini kadung kotor.
Tapi kalau orang hatinya bersih, itu kan cari ustadz yang selama ini ngajarkan musik haram. Lah kok tengah malam ono dangdutan pinggir apa itu keluar dari dalam rumahnya? Itu mustahil. Maka mesti ada alasan. Lah alasan itu yang coba dicari. Kalau bisa, kalau antum berani, tabayun. Kalau nggak berani, cari kemungkinan yang benar. Jangan kemungkinan benar barangkali Ustaz pindah madhab musik haram. Ojo lah, loro kabeh kok. Ini ojo lah ya kawan. Bisa jadi kawan, sangat banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama, Ustaz itu sedang nyetel radio. Nah, radio nih teman-teman kita itu kan roto-roto orang duwe izin. Dorong keluar di sini. Nek dorong keluar di sini itu mesti roto-roto numpui frekuensi yang lain. Nah, begitu frekuensi misalkan radio Al Furqan jam 10 dimatikan. Begitu frekuensinya Al Furqan mati, yang muncul dangdut. Yang muncul dangdut. Gak bisakah kita berpikir semacam itu? Gak bisakah kita berpikir semacam itu? Bisa jadi Ustaz gak ada, safar sak keluargai, minta karo tonggone atau adike atau pembantune atau siapa untuk jogo omai adik itu kan dangdutan. Kan ada aja kemungkinan semacam itu. Kalau nggak berani, klarifikasi. Jadi kalau yang nggak berani, klarifikasi. Tergantung ya akhwan, permasalahan yang sering muncul di lapangan itu kan gara-gara cek dan dicek itu lemah. Jadi cek dan dicek itu lemah. Tanpa anak membela dokter Labib ya. Kasus kemarin itu kan gara-gara kurang selektif aja. Antum nggak paham ya kasus kemarin. Nggak usah cerita lah, nggak enak. Kamu deng ya wis, gak usah cerita. Kekiranya berarti cuma di tengah kami. Kita kekiran sampai rong bengiyok. Yuk kan asa tidak. Kamu pikiran rong pami. Masya Allah, gue Yes, fase melas gak perlu disebut lah. Ya, alhamdulillah gak nyampe ke antum. Alhamdulillah gak nyampe ke antum. Jadi itu namanya itu adalah tazkiyatun nufus, kesucian hati. Bersihkan hati ya, bersihkan hati karena ini pokok dari segalanya. Ilmu itu akan macet kalau hati itu kotor. Sebagaimana hati suci nek kosong atau ilmu ya akhirnya kotor juga. Mau gelasnya rompos tapi ora isine ya lama-lama ya lalar mlebu ya kotoran mlebu. Lama-lama Mas. Tab yang ketiga barifatin azani Allah, menasihat anak. Antum itu berada di dalam anugerah yang agung. Menjadi penuntut ilmu, bahkan menjadi penggiat ilmu, itu anugerah yang sangat agung. Dan sudah merupakan kaidah bahwasanya likulli minhatin mihnah, kata para ulama. Semua anugerah itu mesti ono ujiane. Semua anugerah itu mesti ono ujiane. Enak men anugerah kalau ujiane. Semakin tinggi anugerah seorang hamba, semakin besar ujiannya. Semakin besar ini ujiannya. Semakin besar anugerah, semakin berat ujiannya. Makin berat ini ujian. Lah, jalan menuntut ilmu itu mesti berat ujiannya. Kenapa? Karena setan yang akan datang kepada penuntut ilmu itu juga bukan setan kelas teri, tapi setan kelas kiai. Setan itu kan berlevel tuh. Setan itu berlevel. Nih untuk goda apa? Ini kalangan
masyarakat umum itu gak butuh. Ya setan-setan sing lulus SD bareng lusa. Setan-setan sing goblok. Ya setan kan di sekolahan. Tapi untuk menggoda kalangan khusus itu butuh setan-setan khusus untuk menggoda umat manusia. Jadi kadang-kadang itu dalam dunia ilmu, dalam dunia ilmiah, yang paling diinginkan oleh setan itu dua. Satu, piye carane gak ngajine. Yang kedua, piye carane antar orang yang ngaji itu retak ukhuwah. Retak ukhuwah. Piye carane gak ngajine ono ya alasane. Ono ya alasane. Padahal cari yang sempurna itu gak mungkin. Kadang-kadang orang alasan ngaji itu sate gak enak. Sate enak. Atau ono meneh. Ustadz itu tukang nyeneni, ngono ya. Ini. Sing ustadz guyonan, ustadz ngelawak. Atau apa gitu. Ingat ya, akhwan. Mencari ustadz yang sempurna ada di surga. Hidupnya Rauno. Mencari teman ngaji yang sempurna, komunitas yang sempurna juga nggak ada. Mesti aja ada masalah. Wong ngaji itu kadang-kadang masalah karo ustati, kadang-kadang masalah karo koncoi, kadang-kadang masalah karo panitiai, kadang-kadang masalah sama. Memang itu dimunculkan oleh setan untuk biar mutung, ceklek itu gak ngaji. Dulu ada orang itu awalnya rajin ngaji. Suatu ketika rajin ngaji ke Imam Sufyan ibnu Uyainah. Ingat ya, ibnu Uyainah itu gurunya Ahmad ibnu Hanbal sekaligus gurunya Syafi'i. Muyo kelas KKP, ini kelas kakap. Gurunya Imam Bukhari, gurunya Ahmad ibnu Hanbal sama gurunya Syafi'i, Imam ibnu Uyainah rahimahullah taala. Lah, ada santri yang ngaji rajin itu suatu ketika kata kau gak datang. Terus dia itu Imam Ibnu Uyainah itu kemudian tanya, santri kita yang selalu hadir itu di mana ya? Kok sudah lama nggak datang? Lah ada salah satu di antara sahabat dekatnya itu yang ya ini karena nggak datang 1-2 kali, akhirnya didatangi ke rumahnya. Mas kenapa mas nggak melu ngaji? Brah, usah. Kenapa? Wah, aku pernah diseneni karo ustaz. Pernah dipermalukan diseneni karo ustaz. Kadang-kadang kan ustaz kan menungso atau kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang semacam ini. Lah, orang itu menyampaikan kepada sang guru, kepada Imam Ibnu Uyainah, ya Imam, si fulan gak mau ngaji lagi karena jenengan marah-marahi, karena jenengan ini, karena jenengan semacam itu. Ini maka Ibnu Uyainah rahimahullah taala mengatakan satu kalimat, ini gak sedang ngajari ustaz akhlak jelek ya, tapi sebagai satu pelajaran aja. Imam sekelas Ibnu Uyainah beliau mengatakan, innahu la ahmaq taraka ma yanfa'uhu li su'i khuluqi. Wong iku goblok. Ini Ibnu Uyainah itu orangnya harus temperamen. Yang menungso kan ya meskipun dadi ustaz kalau nonton temperamen itu. Yo kadang-kadang yo nesu barang. Imam Ibnu Uyainah itu orangnya agak temperamen. Nek kadung nesu gitu, kadang-kadang omongannya yo kasar. Lebih itu diomongin semacam itu muncul marahi. Dan kalau muncul marahi keluarlah gawan bayi ini. Keluarlah gawan bayi ini. Keluar dari mulut beliau ucapan innahu ahmaq, wong itu goblok ngono ya. Ahmaq iku gak jahil itu bodoh. Ahmaq iku yo yen polosan kok goblok ngono. Goblok ngono ya. Woi goblok. Taraka ma yanfa'uhu. Dia meninggalkan ilmu yang itu manfaat untuk dia. Saya itu menyampaikan ilmu. Itu manfaat untuk dia gara-gara akhlakku yang jelek. Maksudnya Imam Ibnu Uyainah mencari ustadz yang dia ridho 100% itu sapan. Mari mati so. Anggaplah dia sekarang meninggalkan aku. Cari ustadz lain.
Orang yang sedino rong dino, ustadz tidak enak, ganti ustadz. Ini ke ustadz lain. Jangan sehari 2 hari, ustadz nih apa kurang ilmu misalkan, kurang mapan, cari ustadz lain. Sehari 2 hari, gak seneng lagi, cari ustadz lain. Ketemu masalah. Siapa yang sempurna di muka bumi? Siapa yang sempurna di muka bumi? Ujian itu kadang-kadang datang dari ustadznya. Makanya ikhwan, makanya roto-roto ustadz itu orang pati digubris karo orang sekitari. Kenapa? Ngerti cacati. Antum itu kalau dengan anak itu udah ngerti ini teko ngajar muli. Tapi anak-anakku kan gak pati ngubris karo aku. Belas rawat yang gubris. Anak-anakku, istriku, barang belas rawat yang gubris. Ini kadang-kadang mulai teko-teko itu ngomong tok ngono. Iya orang ngomong tok ngono apa toh yang salah ngono. Tapi ya tahu kan cacatku di mana itu tahu, dan tidak ada orang sempurna di muka bumi. Makanya dulu para ulama kita itu mengatakan, kamu itu jangan terlalu akrab dengan ustaz. Akrab banget itu jangan. Ini. Kenapa? Ini cacatnya tahu. Cacatnya tahu. Wallahi ya akhwan, asatidzah yang antum kagumi, anak itu tahu cacat-cacatnya. Karena anak megang Al-Furqan. Jadi anak tahu dengan persis fulan. Antum kalau tahu masing-masing di antara mereka mungkin kagak ngaji, termasuk anak. Tapi ya siapa gitu loh orang yang gak punya cacat lah. Cacat itu kadang-kadang nampak, kadang-kadang muncul, kadang-kadang itu muncul. Tatkala itu batu rintangan itu datang. Dan kemarin itu anak dengan salah satu ikhwah, jadi berdua gitu. Karena cuma berdua, beliau itu ngobrol, Ustaz, antum tuh bener Ustaz ya. Apanya yang bener? Antum kan pernah sering mengatakan ya, jangan terlalu akrab dengan Ustaz. Akrab banget itu, maksudnya itu marung bareng, nyanyi ngopi bareng, ngopo bareng. Yakin Ustaznya itu kan ikut bersama gitu. Ngerti cacati. Antum gitu ya, Ustaz. Ini pernah ana lihat itu gini. Nah, kapan antum tahu? Jadi macam-macam gitu ya. Engkau baru deh. Ya begitulah manusia. Begitu manusia. Kadang-kadang masalah itu kalau panitia ngaji. Panitia ngaji. Mono lah panitia ngaji. Panitia gak seneng. Dan cari panitia yang seneng itu ya kawan kapan. Kadang-kadang masalah itu sama temen. Kadang-kadang masalah itu sama yang lain. Yakin ya kawan, bahwa ujian itu pasti akan datang. Setan itu usaha yang pertama adalah piye carane gak terus ngaji. Bagaimana caranya jadi gak terus ngaji. Yang kedua adalah meretakkan ukhuwah. Jadi yang kedua ya kawan, meretakkan ukhuwah antara kita, persaudaraan terus. Jadi antara kita. Makanya yang paling sangat perlu untuk kita pikirkan itu adalah menjaga ini semua. Jadi menjaga ini semua agar tidak melebar. Jadi ke kemana-mana. Agar tidak kita itu melebar ke kemana-mana. Perlu jalan-jalan syar'i. Yang pertama ikhlas gitu ya. Yang kedua itu semua dibangun di atas syura. Semua itu dibangun di atas syura. Setelah semua dibangun di atas syura, mentok juga, maka kebijakan pemimpin ketua itulah yang diambil. Tidak, Islam itu tidak pernah mengenal kekuatan oposisi. Oposisi itu hanya ada pada politik barat. Partai oposisi. Enggak ada ya kawan. Panitia ngaji perjuangan untuk yang kita cari itu loh ya opo loh, panitia ngaji perjuangan bareng opo. Yang kita cari itu apa ya? Yang kita cari itu adalah manfaat lil ummah. Manfaat untuk ummah.
penyakitnya orang yang dipilih oleh Allah untuk naik itu adalah hubul tuhur, ingin nampak, ingin untuk nampak. Itu penyakitnya para ulama, penyakitnya asatidzah, penyakitnya panitia. Lah penyakitnya jamaah malas ngaji. Masing-masing itu punya cacat. Masing-masing itu punya cacat. Makanya antum jangan heran kalau kemudian ustaz tukaran, itu wajari kan biar semacam itu. Jangankan ustaz, para ulama tengkari ustaz Indonesia itu mending ya. Tengkari ulama itu lucu-lucu. Tengkari ulama itu lucu-lucu. Ada sebutan contoh kecil aja. Antara Suyuti dan Sakhawi itu tuh kaliber ulama kelas kakap, murid Ibnu Hajar dua-duanya. Bedanya kalau Sakhawi lebih cenderung talaki, kalau Suyuti lebih cenderung ke perpustakaan. Setelah mengetahui dasar-dasar ilmiah, Sakhawi itu lebih cenderung ilmunya itu lebih bisa menangkap kalau belajar terus. Faedahnya itu dari gurunya. Tapi kalau Suyuti lebih cenderung ke perpustakaan. Karena wong itu beda-beda toh. Jadi wong itu kan jadi beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu orang dengan jadi orang yang lain. Lah, itu tuh modono wae. Imam Sakhawi rahimahullahu taala tatkala beliau menulis satu kitab tentang sejarah biografi ulama-ulama yang sezaman dengan beliau. Ya Suyuti disebut, tapi Allah welek ceritanya. Jenenge maling kek, ini pencuri, ya pencuri ilmu maksudnya, pencuri ilmu ya semacam-macam lah. Pencuri. Imam Suyuti ilmu wasu. Jadi nesu, nulis bantahan. Bantahannya lucu. Jadi dikasih judul Al-Qawi ala Tarikh Sakhawi. Ini menyetelika kitab sejarahnya Sakhawi. Jadi kitab Sakhawi itu seteliko, ben hilang, ben kosong. Jadi ben kosong. Dan semacam jadi dan macamnya itu sampai sekelas itu. Makanya kalau para ulama semacam itu tuh wajar. Ya bukan wajar ya, memang penyakitnya. Jadi memang penyakitnya. Asatidzah jadi semacam itu. Jadi jangan sampai ini perlu diperjuangkan ya, perjuangkan. Tapi ujung-ujungnya itu adalah keikhlasan, dan salah satu di antara buah ikhlas itu adalah tidak hubbul zuhur. Tidak hubbul zuhur itu apa ya, Wan? Enggak seneng ketok. Siapapun yang ketok itu monggo. Wong podo wae kok. Jadi wong sama aja. Bahkan ya, Wan. Bahkan tatkala orang yang enggak nampak itu tuh loh lebih awet pahalanya daripada orang yang nampak, lebih awet pahalanya. Kenapa? Enggak ada ujub, enggak ada takabur, enggak ada ujub, enggak ada takabur, enggak ada riak, enggak ada yang semisalnya. Jadi enggak ada yang semisalnya. Insyaallah subhanahu wa taala ya akhwan. 3 poin itu aja yang ingin ana sampaikan di majelis ini. Yang pertama ya akhwan, jaga keikhlasan. Yang kedua, bersihkan hati dari semua kotoran iri, dengki, hubul duhur, ingin untuk nampak, apalagi ingin menjatuhkan saudaranya, ingin ini. Yang ketiga ya akhwan, ingat di dalam jalan kita itu setannya pinter-pinter. Setannya podo S1 KB. Setan itu pinter-pinter, maka cara untuk menggodanya itu juga pinter-pinter. Lembut gitu. Lembut. Dan semuanya dinuansakan syar'i. Wong ngajiku nek dik godo untuk berbuat jahat itu ra iso, tapi berbuat jahat dinuansakan syar'i itu samber. Dinuansakan syar'i. Ya koyo kayak gayanya tadi loh. Tonggoe miskin butuh bantuan. Dia gedor sama tonggoe, "Mas, tolong Mas," ngono ya. Apa gitu, "Tolong Mas, ini anak saya sakit Mas, jangan punya mobil, tolong Mas antarkan ke rumah sakit." Enggak mau alasannya ahlul bidah. Alasannya itu ahlul bidah.
Dalam hatinya berpikir, aku bener. Wong ahli bid'ah itu nggak boleh ditolong. Ini nggak boleh ditolong. Lalu ngambil ucapannya Barbahari, ngambil ucapannya, ini apa? Imam Fulan. Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah akan mengatakan, ini ahli bid'ah itu kalau sakit jangan dikunjungi. Jadi kalau ada perlu jangan dibantu. Kalau mati jangan diantarkan jenazahnya. Itu dalam Syarh Sunnah. Tapi salah fatal. Ahlul bid'ah yang dimaksudkan oleh Al-Barbahari itu ahlul bid'ah level apa? Dan kondisinya kayak apa? Ngaji gak tuntas gaya. Ahlul bid'ah level-level Jahmiyah. Ingat ya ikhwan, kalau antum ngaji manhaj, kapan-kapan lah bahas kita manhaj. Kalau para ulama kita pada zaman dahulu menyebutkan ahlul ahwa atau ahlul bid'ah, itu bukan mulutan, bukan acara maulid nabawi itu, bukan acara-acara semacam itu. Yang dimaksudkan adalah Jahmiyah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, itu maksudnya. Kemudian ucapan mereka itu dibawa ke sekarang tonggoy bulutan. Cara lebih api itu tul. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman itu posisi Ahlussunnah itu kuat sekali. Sehingga kalau Ahlul-Bid'ah diperlakukan semacam itu, nggak berani macam-macam. Dia akan berusaha ikut Ahlussunnah. Itu namanya zajr, itu jadi obat. Zaman sekarang ya akhwan, menerapkan Ahlul Bid'ah nggak jelas. Anggap Ahlul Bid'ah. Apakah zaman sekarang itu zaman untuk berbuat semacam itu, ataukah dibalik? Waktunya untuk berbuat baik kepada siapapun. Ngerti ya kawan? Salah satu di antara peribahasa Arab yang masyhur, al-insan abdul ihsan. Salah satu di antara peribahasa Arab yang masyhur itu al-ihsan, al-ihsan yang benar. Al-insan abdul ihsan. Menungso itu menjadi budak kebaikan. Maksudnya apa? Menungso itu akan tunduk kepada siapapun berbuat baik sama dia. Berbuat baik sama dia. Kata para ulama pada zaman dahulu. Kata ulama pada zaman dahulu. Al-insan an-nas majbulun lihubbi man ahsani ilaih. Itu bahasanya para ulama. Menungso tercipta untuk menyenangi siapapun yang berbuat baik sama dia. Makanya kan kalau ada bencana, yang dimana siapa? Yang ngasih duit, yang ngasih bantuan, yang ngasih bantuan. Maka kemudian jadi satu pemikiran yang aneh. Jadi kalau kemudian ada bencana, kita datang-datang ngajeni, yang lain datang-datang ngasih duit. Yuk sih ngasih duit mau gitu. Antum lah ya ikhwan, antum sebagai laki-laki. Doa itu bojone cemberut, hemet cucu. Neng warung senyum, sing diilingi mbak tukang warung. Kenapa? Ya begitu. Menungso itu, maka jadikanlah orang-orang yang nggak sholat itu cenderung kepada kita karena kita berbuat baik sama mereka. Karena lembut dan keras itu obat. Jadi koyok apa? Orang sakit kadang-kadang obatnya itu pasnya itu dioperasi dan itu kasar, dibedel-bedel. Kadang-kadang dipijetin dan itu lembut. Orang yang salah, kita lihat orang ini terapinya apa? Terapinya dioperasi dan itu zaman dahulu ya kawan. Atau terapinya dipijeti, dikasih. Jadi hal yang semacam itu dan itu perlu. Jadi untuk kadang-kadang orang itu berbuat salah atas nama manhaj, berbuat salah atas nama itu, dan itu benernya setan. Tatkala kemudian orang itu tidak benar-benar hati-hati dalam dunia ilmiah, godaan-godaan semacam itu sangat amat kuat sekali. Wallahu alam.
Ini ya kawan, rambu-rambu dalam kita itu semua yang anak pesan itu satu ya kawan, jaga ukhuwah. Ya, jaga ukhuwah. Ahlus sunnah itu sudah dikit. Yang sedikit ini jangan semakin disedikitkan dengan terpecah-pecahnya antar kita. Jadi hal-hal yang nggak setuju, yang beda antara satu dengan yang lain itu wajar lah, wajar. Tapi cukup, kewajaran itu jangan sampai kemudian mencuat sampai ke permukaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi pada waktu ini kita pelajari, ada yang disampaikan monggo Allah. Nah, kalau misalkan kan saya punya saudara non muslim terus punya anjing, lalu kebetulan ya mungkin atas tidak tahuan ngurus anjingnya. Antum Ya. Antum ngelus anjing. Adik saya. Ngurus anjingnya terus digendong buat hewan itu apa otomatis najis karena kena itunya atau gimana? Jadi satu kaidah dalam fikih najasah itu adalah najis itu akan pindah kalau asar. Najis itu akan berefek pada yang lain kalau yu'athir. Yu'athir itu ya ono efeki. Ono efeki. Dalam artian gini, kalau benda suci ketemu benda najis, tapi benda najis itu sama sekali enggak berpengaruh kepada benda suci itu sama sekali, maka benda suci tetap suci. Contoh, kotoran manusia itu najis, ittifaqan. Kotoran manusia itu najis dengan kesepakatan para ulama. Tapi ono wong iye BAB itu di tengah padang pasir. Terus dapat telung dino ngono kering kerontang kempering. Ada orang ingin cari batu untuk istinja. Tangannya kering udah tengah padang pasir, kering. Cari watu. Watu ambil. 2. Begitu ngambil 1, lu kenteng. Ngono ya, kenteng ngono ya. Itu loh. Lu kotoran 2. Kotorannya super kering, tangannya super kering. Itu kibaskan begini. Yang di tangan ini didilat orang rasanya. Di bau nggak ada baunya. Warna nggak ada. Apa hukumnya tangan ini? Suci. Hukumnya tangan ini suci. Lah, maka dengan kasus tadi, kalau ada adik yang non muslim tadi itu punya anjing, tak dia ngoles itu mesti punya efek. Mesti yo keringetnya, yo burune, yo apa, ini ya. Lah kemudian tangannya beliau itu salaman sama antum. Pertanyaannya, tangan antum najis mughalladh apa tidak? Enggak. Hukum asalnya enggak. Karena yang sentuhan itu adalah tangan antum dengan tangan dia. Kecuali kalau jelas-jelas ada ilere kayak itu pasti kalau itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu. Tonggo duwe anjing. Terus tonggo itu masuk ke rumah kita ngeteri salah mau ngeteri apa? Terus salaman. Masih muhalla tuh. Orang kabeh wis muhalla tuh. Cuci pakai tanah. Yang itu bisa. Marallah. Baik. Jadi itu fikih tasawur dari gambaran dari fikih najasah, fikih pengaruhnya benda najis. Wallahu a'lam. Tapi ini insyaallah sebenarnya yang kita pelajari bersama. Yani kalau kajian umum ya begini, kajian ujung pondok Pangkali. Jadi kajian ujung pondok Pangkali itu kaji rutin. Kaji rutin jelas dari mana ke arah mana. Tapi kaji umum ya. Jadi kalau anak sering membahasakan kaji umum itu kajian tematik, kaji umum itu ngeces iman. Ini ngeces iman. Yo ben kak lali ngono. Ini ben
Jadi ngecas iman, atau bahasa sebagian teman itu jajan. Jajan. Jadi makanan pokoknya itu pada ngaji-ngaji yang rutin. Wallahu a'lam. Insyaallah sebelum yang kita pelajari mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.